warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nurujana dengan SK 118021, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari semester 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pendidikan kesehatan tentang cara mengatasi dysmenorrhea primer dengan menggunakan teknik non-farmakologis. Nah, salah satunya itu adalah message average, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada anak N dengan usia 12 tahun, yang dimana ia itu sedang mendapatkan menarca atau haid pertamanya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada kasus yang sudah saya kelola, anak N ini mengeluhkan nyeri pada bagian perut bawahnya dan menjalar ke pinggang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit mengenai pendidikan kesehatan, yaitu tentang dysmenorrhea primer dan bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan teknik non-farmakologis, yaitu dengan message average. Nah, pada pendidikan kesehatan kali ini saya akan sedikit memberikan juga informasi mengenai materi dari dysmenorrhea primer itu sendiri, ataupun saya akan menyampaikan terlebih dahulu konsep dari dysmenorrhea primer itu sendiri kepada anak N untuk menambah pengetahuan dan wawasannya tentang dysmenorrhea primer itu sendiri, sebelum nanti saya akan mempraktekkan ataupun mencontohkannya tentang terapi non-farmakologisnya, yaitu message average. Baik, langsung saja teman-teman, selamat menyaksikan video pendidikan kesehatan dari saya, Fatika Nurujana dengan SK 118021. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik. Waalaikumsalam. Pagi kakak. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama lengkapnya siapa? Nadifa Putri Astari. Usianya? 12 tahun. Nama panggilannya siapa? Nadifa. Nadifa ya, berarti nanti saya panggil Nadifa ya. Baik, langsung saja perkenalkan, di sini saya Fatika Nurujana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari semester 6A. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan mengenai bagaimana sih cara mengatasi dysmenorrhea primer dengan teknik non-farmakologis. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan message average. Nah, pasti adik Nadifa belum tahu kan apa itu dysmenorrhea primer, teknik non-farmakologis, dan message average? Belum tahu kan? Kalau begitu langsung saja kita akan bahas bersama-sama ya, Dek. Nanti waktunya kakak membutuhkan waktu kurang lebih untuk semuanya itu 45 menit, yang terdiri dari sesi pembukaan, penyampaian materi, dan mempraktekkan bagaimana cara melakukan message average, dan yang terakhir sesi penutup dan sesi tanya jawab. Apakah adik bersedia? Bersedia. Apakah langsung saja kita bisa mulai? Apakah adik tahu apa itu dysmenorrhea? Tidak tahu. Belum tahu ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakangnya ya. Nah, kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan sosial atau secara utuh. Tidak semata-mata hanya bebas dari penyakit maupun kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Ini menurut Andire 2010. Nah, masa remaja ini merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia yang sangat penting. Salah satu tanda keremajaan yang muncul secara biologis adalah pada perempuan, yaitu mengalami menstruasi. Ini menurut Najmi 2011. Nah, apa sih itu menstruasi atau haid? Nah, itu adalah sebuah perdarahan secara periodik. Periodik itu berarti selalu, yaitu setiap bulan itu selalu keluar gitu ya. Dan siklik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Ini gambarnya bisa dilihat, ini endometrium, terus ini tuh darah menstruasinya. Ini uterus, ini terus darah menstruasi yang keluar setiap bulan itu, kayak gitu gambarannya. Nah, menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi ini biasanya terjadi sekitar 28 hari.
Ini menurut Arianto 2010. Misal kita itu menstruasinya tanggal 2, berarti itu untuk bulan ke depannya lagi itu kita tinggal menghitung aja tanggal 2 ditambah 28 hari. Nah, itu nanti akan terjadi menstruasinya di bulan ke depannya itu setelah 28 hari kemudiannya. Nah, salah satu gangguan menstruasi yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik itu adalah salah satunya adalah dysmenorrhea. Ini menurut Najmi 2011. Nah, apa sih itu dysmenorrhea? Nah, dysmenorrhea itu merupakan menstruasi yang disertai rasa sakit yang hebat dan kram. Ini menurut Kasdu 2010. Nah, menurut data WHO atau World Health Organization itu didapatkan bahwa kejadiannya itu sebesar 1.769.425 jiwa atau 90%-nya itu wanita itu mengalami dysmenorrhea, dengan 10-15%-nya itu mengalami dysmenorrhea berat. Nah, di Indonesia sendiri angka kejadian dysmenorrhea itu sebesar 107.673 jiwa atau 64,25% yang terdiri dari 59.670 jiwa atau 54,89% mengalami dysmenorrhea primer dan 9.496 jiwa atau 9,36% itu mengalami dysmenorrhea sekunder. Ini menurut Andrea 2015 dalam Info Sehat 2010. Nah, dysmenorrhea itu adalah nyeri yang dirasakan saat menstruasi. Nah, dysmenorrhea itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada dysmenorrhea primer adalah nyeri haid yang terjadi sejak menarjel. Menarjel itu mendapatkan haid pertama dan tidak terdapat pada alat kandungan, dan dysmenorrhea sekunder itu adalah nyeri haid yang terjadi karena kelainan ginekologik atau keturunan. Ini menurut Provorawati dan Misaro 2012. Nyeri haid primer ini terjadi pada usia 12-13 tahun dan beberapa waktu setelah menarja atau mendapatkan haid pertamanya, biasanya setelah 12 bulan atau lebih. Ini menurut Kumalasari 2012. Selanjutnya, nyeri haid ini jika tidak segera ditangani akan mempengaruhi fungsi seperti pemberian obat analgesik. Obat analgesik itu obat pereda rasa nyeri, dan cara memblok prostaglandin. Prostaglandin itu sebuah hormon pada perempuan. Nah, terapi non farmakologis ini yang bisa digunakan yaitu dengan pengobatan herbal, relaksasi, dan terapi massage atau pijat. Nah, terapi massage ini dapat digunakan yaitu salah satunya adalah massage Effleurage. Nah, manajemen nyeri non farmakologis ini lebih aman digunakan karena tidak menimbulkan efek seperti obat-obatan, karena terapi non farmakologis ini menggunakan proses fisiologis menurut Sarwono 2011. Terapi farmakologi haid salah satunya adalah massage Effleurage. Massage Effleurage ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan otot abdomen atau perut, dan meningkatkan relaksasi fisik dan mental. Massage Effleurage ini merupakan teknik relaksasi yang aman, mudah, dan tidak perlu biaya, dan tidak memiliki efek samping dan dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Ini menurut Setianingsih 2013 dalam Trisno Wiyanto 2012. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas, maka diperlukan sebuah pendidikan kesehatan seperti yang saat ini saya lakukan kepada adik Nadifa, yaitu dengan pemberian upaya promotif tentang cara mengatasi dysmenorrhea primer dengan teknik non-farmakologi, salah satunya yaitu dengan massage Effleurage, agar adik Nadifa itu dapat menerapkan bagaimana cara melakukan massage itu ketika menghadapi nyeri haid saat menstruasi datang. Baik, Dek Nadifa, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu dysmenorrhea sendiri. Nah, dysmenorrhea itu definisinya atau pengertiannya itu adalah adanya gangguan aliran darah menstruasi atau nyeri saat menstruasi. Jadi kalau adik Nadifa kalau pas menstruasi terasa perutnya sakit itu namanya dysmenorrhea, nyeri. Nah, ini menurut Provorawati dan Misara 2012. Nah, jenis dysmenorrhea ini ada dua ya. Yang pertama itu ada dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer ini biasanya nyeri menstruasinya ini tidak disertai dengan kelainan organ reproduksi.
atau Desminor primer ini nyerinya itu masih normal. Kalau yang kedua itu Desminor sekunder, ini nyeri menstruasinya itu karena adanya kelainan organ reproduksi, salah satunya yaitu adanya penyakit endometriosis. Ini menurut Stianingsih 2014. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk gejala dari Desminor. Yang pertama itu biasanya akan merasakan kekakuan ataupun kejang di bagian bawah perut. Jadi perut bawahnya itu nyeri, sakit gitu. Yang kedua, rasanya itu sangat tidak nyaman sehingga menyebabkan mudah marah, gampang tersinggung. Yang ketiga itu biasanya kalau berat gitu akan menimbulkan mual, muntah, kenaikan berat badan, perut kembung, punggung terasa nyeri, sakit kepala, timbul jerawat, tegang, lesu, dan depresi. Ini menurut Anugoro dan Wulandari 2011. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan informasi mengenai intensitas nyeri Desminor. Itu dibagi tiga. Yang pertama, Desminor ringan itu didefinisikan sebagai nyeri haid tanpa adanya pembatasan aktivitas. Nah, yang kedua itu Desminor sedang, itu didefinisikan sebagai nyeri haid yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, Desminor berat yang didefinisikan sebagai nyeri haid dengan keterbatasan parah pada aktivitas sehari-hari. Ini menurut Multidimensional Scoring of Anderson and Wilson. Nah, ini bisa dilihat skala nyerinya. Kalau skala nyerinya 0 sampai 10, kalau 0 itu tidak nyeri. Kalau 1 sampai 2 berarti nyerinya ringan. Kalau 3 sampai 4 nyerinya sedang. Kalau 5 sampai 6 nyerinya agak sedang. Yang ke-7 sampai ke-8 itu nyerinya terasa berat. Kalau 9 sampai 10 itu nyerinya sangat berat. Biasanya dengan Diva itu nyerinya kalau 0 sampai 10 itu di nomor berapa? Di nomor 4. Berarti nyeri sedang ya, Dek. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai faktor risiko Desminor primer itu apa saja. Faktor risiko itu orang-orang yang kemungkinan akan terjadi Desminor atau nyeri haid itu ini bisa dilihat. Yang pertama itu menarge atau menstruasi pertamanya itu di usia dini. Misal di usia 9 tahun itu udah menstruasi, itu akan mengakibatkan atau cenderung akan mengalami Desminor atau nyeri haid itu. Yang kedua itu riwayat keluarga dengan keluhan Desminor atau keturunan. Kalau keluarganya biasanya kalau menstruasi sering nyerinya hebat itu mungkin kemungkinan anaknya juga itu akan merasakan hal yang sama. Yang ketiga itu indeks massa tubuh yang tidak normal, misal kegemukan maupun kekurusan, itu salah satunya. Yang keempat, kebiasaan memakan makanan cepat saji seperti sarimi gitu, itu juga dapat mempengaruhi. Yang kelima, durasi perdarahan saat haid. Ini bisa darahnya itu bisa keluarnya banyak maupun sedikit. Yang keenam, karena terpaparnya asap rokok dan mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penanganan dari Desminor itu. Nah, yang pertama itu ada terapi farmakologis. Ini terapinya itu menggunakan obat-obatan. Nah, pemberian obatnya ini bisa menggunakan obat anti-inflamasi non-steroid atau sering disebut NSAID seperti ibuprofen, itu bisa dilihat gambarnya ya, kayak gitu obatnya. Kemudian ada obat naproxen, kemudian ada diclofenac, kemudian ada hydrocodone, kemudian ada acetaminophen, kemudian ini ada ketoprofen, dan yang terakhir itu ada meclofenamat sodium. Ini menurut Ira Anglia dan kawan-kawan 2015. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada terapi non-farmakologis. Terapi ini tuh sangat dianjurkan, tidak usah menggunakan obat-obatan. Dan terapi ini bisa dilakukan secara mandiri karena tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak memiliki kontraindikasi. Jadi siapa saja itu bisa melakukan terapi non-farmakologis ini lebih mudah. Nah, salah satunya itu kalau nyeri haid itu bisa ditangani dengan menggunakan kompres air hangat ataupun mandi air hangat. Nah, kompres air hangatnya itu bisa kayak gini di gambarnya itu kan, bisa dilihat perut bawahnya itu dikasih kompres air hangat gitu ya. Yang kedua itu bisa menggunakan massage effleurage yang nanti akan saya
lihatkan gambarnya dan nanti kita akan contohkan bersama ya. Kemudian ada latihan fisik, yaitu olahraga. Tidur yang cukup, jangan suka begadang. Kemudian bisa juga menggunakan hipnoterapi, distraksi, mendengarkan musik juga itu bisa mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Kemudian nafas dalam juga itu bisa. Ini menurut Ira, Andrea, dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan salah satunya yaitu cara mengatasi dysmenorrhea primer dengan teknik non farmakologis, yaitu dengan menggunakan message FVUREG. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu message FVUREG. Nah, message FVUREG ini merupakan suatu metode non farmakologi yang paling efektif untuk menghilangkan rasa sakit maupun nyeri dengan melakukan pemijatan berupa usapan lembut, lambat, dan panjang atau tidak terputus-putus. Ini menurut Ira, Andrea, dan kawan-kawan 2015. Nah, itu seperti gambarnya itu, digitukan ya, dipijat pada perutnya. Nah, tujuan dilakukannya message ini itu yang pertama bisa untuk melancarkan sirkulasi darah, yang kedua mengurangi nyeri menstruasi, yang ketiga memberikan efek relaksasi ataupun kenyamanan, yang keempat menurunkan ketegangan otot. Nah, untuk indikasi itu orang-orang yang perlu diberikan message FVUREG ini, yang pertama itu bisa diberikan kepada klien dengan nyeri persalinan atau menstruasi, yang kedua klien dengan ketegangan otot. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada lotion ataupun minyak zaitun dan handuk. Langsung saja di sini nanti kita akan mempraktekannya secara bersama-sama menggunakan boneka terlebih dahulu ya, biar nanti adik Nadifa juga bisa mempraktekannya bagaimana cara melakukan message FVUREG itu secara mandiri. Nadifa, sekarang saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan cara-cara melakukan message FVUREG. Itu bisa dilihat pedomannya dulu ya. Yang pertama, kita bisa posisikan kliennya itu untuk tidur dengan posisi telungkup. Telungkup itu seperti gini ya. Nih kan sudah telungkup, dan pastikan kliennya itu sudah nyaman. Yang kedua, kita bisa tuangkan lotion atau minyak zaitun. Di sini saya akan menggunakan minyak zaitun ya. Kita tuangkan di telapak tangan kan. Setelah itu kita usap pada telapak tangan, kemudian kita ratakan di punggungnya pasien. Nah, setelah itu kita usap punggungnya itu dari bagian bawah menggunakan kedua tangan dengan gerakan berawal dari daerah di atas tulang ekor nih, seperti ini. Ini dari kiri menuju ke arah kanan perut. Gini ya. Nah, ini tuh bisa dilakukan 3 usapan, dengan setiap usapannya itu semakin melengkung. Jadi usapannya itu kayak gini, 1, 2, 3, kan semakin melengkung. Kemudian kita pindah ke kanan, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, saat kita melakukan message ini pada area punggung itu, jangan sampai tangan kita itu terangkat. Jadi itu berkesinambungan ya, kayak gini. Jadi nggak boleh tangannya diangkat gini, langsung saja diusap-usap langsung ke arah kanan. Nah, ini bisa dilakukannya itu selama 3-5 menit. Coba sekarang Dek Nadifa mempraktekannya. Yang pertama, posisikan kliennya melungkup ya, kayak gini. Kemudian kita tuangkan minyak zaitun, diusap, kemudian kita kasih ke punggung. Nah, setelah itu kita usap punggung bagian bawah dari di atas tulang ekor menggunakan kedua tangan. Coba. Ya, gitu. Melengkung ya. Terus ke arah kanan. Dengan 3 kali usapan. Nah, sudah paham ya, Dek, caranya. Nanti Adik bisa mempraktekannya sendiri di rumah kalau lagi nyeri gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa membersihkannya menggunakan handuk. Menggunakan handuk itu untuk membersihkan sisa-sisa lotionnya atau minyak zaitunnya ya. Kita bersihkan saja secukupnya. Nah, udah ya. Dek Nadifa, sekarang kita akan mempraktekkan cara message FVUREG pada bagian perut ya. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita posisikan kliennya
untuk tidur dengan posisi telentang. Telentang itu seperti ini ya, bisa dilihat. Kemudian kita sama tuangkan minyak zaitun pada telapak tangan, kemudian kita usap pada area abdomennya. Abdomen itu area perut. Kita usap dulu semuanya. Kemudian kita usap perut bagian bawah dengan gerakan berawal dari sisi bokong. Berarti gini. Gini, dari sisi bokong bagian atas melengkung ke bawah. Ini melengkung ke bawah dan berakhir di atas daerah kemaluan. Nah, gini itu bisa dilihat gambarnya. Nah, ulangi 2 kali gerakan dengan awal gerakan semakin ke atas, semakin sehingga pada gerakan ketiga ini pijatnya itu bisa dimulai dari bawah tulang rusuk dan gerakan ini bisa dimulai atau diulangi 3-5 menit. Jadi gerakannya gini ya, Dek. Bisa dilihat 1, 2, sama seperti tadi. Semakin ke atas itu semakin melengkung. Kemudian kita ulangi lagi dari sini, lanjut ke sini. 3. Coba sekarang praktekkan. Posisikan tidur terlentang, kemudian minyak zaitunnya diusapkan ke perutnya, kemudian dari arah di bagian bokong bagian atas ya, kayak gitu. Nah gitu lagi, nah gitu. Nah ini bisa diulangi atau gerakan ini bisa dilakukan 3-5 menit ya, atau secukupnya. Nah selanjutnya pada bagian perut itu kita bisa memesejnya itu atau memijatnya itu dengan usapan melintasi perut dari arah kiri ke kanan dengan pola dari atas ke bawah hingga mencakup semua bagian perut. Seperti pada gambar di atas ya, berarti arahnya itu dari perut dari kiri dulu, terus kita usap ke kanan, kiri lagi ke kanan sampai perutnya itu terpijat semua seperti gambar di atas. Coba sekarang praktekkan. Dari kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, perutnya udah terpijat semua. Nah, ini itu gerakannya juga bisa dilakukan 3-5 menit. Seperti pada gambar kan? Nah, gerakan yang terakhir untuk memesej pada bagian perut itu, kita bisa menggunakan tangan untuk melakukan gerakannya melingkari, mengelilingi pusar. Yang ini paling mudah ya, jadi ini misal pusarnya kan, diginikan aja. Nah, gini. Coba sekarang Nadifa nggak usah pakai minyak zaitun lagi, bisa langsung pakai satu tangan juga bisa. Nah gitu, memutar ya di pusatnya. Nah gerakan ini juga bisa dilakukan 3-5 menit lagi. Selanjutnya kita bisa membersihkannya menggunakan handuk ya, untuk membersihkan minyak zaitunnya. Baik Nadifa, tadi kan kakak sudah menjelaskan beberapa materi mengenai Des minor primer itu sendiri, dan tadi juga kita sudah mempraktekkan secara bersama bagaimana cara melakukan message effleurage yang kita verbalisnya itu menggunakan boneka. Dan Nadifa juga sudah dapat mempraktekannya secara mandiri dengan mengikuti gerakan yang sudah saya ajarkan. Apakah Nadifa sudah memahami apa yang tadi sudah kita lakukan, yaitu message effleurage ya? Sudah. Ya, sudah ada gambarannya ya bagaimana cara melakukannya. Nah selanjutnya Nadifa sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tadi kan kakak sudah menjelaskan beberapa materi tentang des minor primer dan message effleurage. Silakan Nadifa jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung saja bisa ditanyakan. Kak, apakah des minor itu normal? Baik, langsung saja kakak jawab ya. Nah sebenarnya des minor atau nyeri head itu sebenarnya itu normal. Karena ini tuh dialami oleh setiap wanita, terutama itu saat 1-2 hari mendapatkan menstruasi. Nah ini itu disebutnya des minor primer. Jadi kalau perempuan saat menstruasi di hari pertama atau kedua itu, kalau rasanya nyeri itu namanya des minor primer. Namun jika timbul nyeri headnya itu tidak tertahankan atau nyerinya itu sangat hebat atau bahkan bisa menyebabkan pingsan gitu, itu dan dapat mengganggu aktivitas kesehatannya atau dapat menimbulkan gejala tertentu seperti muntah
dan pingsan salah satunya. Jadi kalau yang nyerinya saking nyeri hebat itu dapat menyebabkan pingsan maupun muntah, itu tuh kita patut curiga bahwa si wanita atau perempuan tersebut tuh mengalami des minor sekunder ya, yang dimana des minor sekunder ini sangat berbahaya atau harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jadi kalau nyerinya masih batas normal itu nggak apa-apa, normal ya, masih normal, itu tuh disebutnya des minor primer. Bagaimana, apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kalau sudah bisa dipahami, untuk mengetahui kemampuan Adena Diva, setelah saya menjelaskan materi tadi, sekarang coba saya ingin bertanya ya untuk mengevaluasi pengetahuannya. Sekarang pertanyaannya yang saya ingin ajukan ke Adena Diva, faktor apa saja yang beresiko untuk menyebabkan des minor itu? Bisa disebutkan 4 saja, apa saja? Yang pertama, IMT di luar batas normal. Ya. Yang kedua, mengkonsumsi kopi berlebih. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan instan. Yang keempat, faktor genetik atau keturunan. Baik, jawabannya betul sekali Adena Diva. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. Berarti Adena Diva sudah memahaminya ya, mengenai faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan des minor. Baik, selanjutnya sebelum saya akhiri penyuluhan kesehatan kali ini, apakah Adena Diva ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau belum ada, dapat kakak simpulkan ya bahwa pada pertemuan kali ini des minor itu nyeri saat menstruasi. Nah, ini tuh ada 2, diklasifikasikan menjadi 2, yaitu des minor primer dan sekunder. Kalau yang primer itu des minornya masih batas normal, kalau yang sekunder itu des minornya itu merujuk ke sebuah kelainan pada reproduksi seperti penyakit endometriosis, dan ini membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, adapun cara-cara penanganannya itu bisa menggunakan terapi farmakologis, yaitu menggunakan obat-obatan, dan terapi non farmakologis itu bisa menggunakan seperti tadi massage every urage ataupun kompres hangat dan latihan fisik. Kalau yang terapi farmakologis itu bisa menggunakan obat-obatan seperti ibuprofen gitu kan, itu di apotek banyak. Kalau misal nyerinya itu sangat hebat bisa menggunakan obat-obatan. Tapi kalau menggunakan obat-obatan itu cenderung akan menimbulkan kecanduan. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan yang teknik non farmakologis seperti tadi kompres hangat maupun memijat-mijat secara halus pada bagian punggung dan perut ya Dek. Baik, itu kesimpulan pada pendidikan kesehatan kali ini. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kakak di sini mengucapkan terima kasih karena Adena Diva sudah mau menjadi audiens kakak pada pertemuan pendidikan kesehatan kali ini. Nah, sebelum kakak akhiri pada pertemuan kali ini kakak mempunyai leaflet. Leaflet ini itu berisi tentang materi yang sudah kita bahas kali ini. Ini nanti kalau Adena Diva lupa bagaimana cara melakukan message every urage, nanti bisa membuka leafletnya ini kembali ya. Ini silahkan dibaca-baca dulu ya Dek. Baik Adena Diva, sebelum kakak akhiri lagi, apakah Adena Diva ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Belum ada ya. Kalau nanti misal Adena Diva tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bisa menghubungi kakak ya. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kakak Fatikah Nurujana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, mengucapkan terima kasih atas waktunya dan memohon maaf jika dalam penyampaian pendidikan kesehatan ini dan mempraktekkan bagaimana cara melakukan message every urage ini masih banyak kekurangan. Saya memohon maaf. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk selalu tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama kurang lebih dari 20 detik. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembuatan video pendidikan kesehatan tentang cara mengatasi des minor primer dengan teknik non farmakologi, salah satunya yaitu menggunakan message every urage.
Mohon maaf jika dalam pembuatan video pendidikan kesehatan ini saya masih banyak kekurangannya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya Fatika Nurujana mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.